Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kita tuh walaupun puasa harus semangat juga gitu, jangan puasa lemes gitu Pak. Jadi kayak nggak ada gairah hidup gitu, padahal cuma nahan minum sehari doang gitu. Udah lemes aja Pak. Apalagi mereka yang kekurangan gitu, nggak bisa makan sampai 2 hari, 3 hari. Oh my god. Karena sesungguhnya anjay, kaget gua Pak. Aduh, nih mobil juga mengerikan banget nih bawanya gitu, ngebut-ngebut. Tahu jalannya kayak gini tuh. Jalannya off-road. Woi, Pak. Anjay. Gini ya, kan kalau orang kurang cairan tuh biasanya kurang fokus nih. Makanya kalau di jalan puasa-puasa gini tuh ya jangan membuat hal-hal yang ini atau belok gitu. Yang ngeri juga gua, Pak. Sejujurnya gue juga sih rada lemes. Cuman ya tetap harus ini loh, apa sih, kuat gitu ya. Jangan menjadikan puasa sebagai tameng kalau kita lemas. Trust me, itu hanya sugestimu aja gitu tentang gue puasa. Semalam gue habis baca artikel tentang brain drain. Jadi artikel ini sangat membuat gue tertarik gitu ya. Sebenarnya gue juga pernah mikirin tentang hal ini, cuman gue nggak tahu namanya gitu. Baru tahunya ya semalam itu. Jadi brain drain ini adalah kondisi di mana kita sebagai warga negara yang menetap dan tinggal hidup di negara itu, kemudian tuh pindah dan mengubah identitasnya ke negara lain gitu. Karena suatu hal gitu. Dan rata-rata orang yang seperti itu kebanyakan mereka yang benar-benar ya mereka punya kemampuan gitulah ya, jenius. Sebenarnya semua orang tuh jenius kalau mereka nggak males gitu. Kuncinya cuma satu sih, karena mereka males. Dan jujur di diri gua kadang rasa males tuh juga masih ada gitu. Tidak menutup kemungkinan faktornya karena apa? Karena orang-orang seperti mereka itu kurang dihargai lah ya. Kalau gue bilangnya nggak dihargai, ngenes amat gitu. Jadi kurang dihargai oleh pemerintah setempat. Mereka buat sesuatu tapi tidak dihargai gitu Pak. Rasanya tuh sakit Pak. Istilahnya kayak lo suka seseorang, cuman ketika lo nembak orang itu tidak diterima cinta lo gitu, ditolak, sakit rasanya. Ini gue kalau ngomongin kayak gini, kemarin gue habis baca suatu artikel gitu. Ada seorang pria di Cina apa Tiongkok ya, pokoknya intinya orang Cina gitulah ya. Dia itu ngabisin duit dan waktu gitu, wasting time and money untuk ngebuat rubik menyerupai wajah orang yang dia lagi deket gitu, cewek yang lagi dia incar. Begitu pas hari H nembak, ditolak anjir. Kasihan kasihan buat gue sumpah. Aduh, rasanya tuh nyes gitu. Udah lo ngabisin duit, ngabisin waktu gitu. Aduh, ya kayak gitu Pak sebenarnya. Makanya lelaki itu bisa jadi calon brain drain. Brain drain berskala nasional tapi berskala lokal. Kayak pindah kota, jadi kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya faktornya? Yaitu pengen gaji yang gede gitu, karena di negara sendiri gaji mereka tuh kecil, ya kayak gitu-gitulah. Jadi dengan stay di negara yang lain, mereka bisa dapat gaji lebih dari negaranya sendiri gitu. Terus ada juga faktor keamanan dan kenyamanan, karena di negara kita sendiri gitulah ya. Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang kemarin itu ngeluarin napi, kan jadi banyak yang ya nih feel not safe gitu. Karena napi-napi pada keluar, dan banyak juga dari mereka yang ngelakuin kejahatan lagi gitu loh. Kayak gitu Pak. Jadi yang salah ya gimana ya? Yang salah tuh
berkesinambungan gitu. Wanjain Nisa Sabian. Ya Allah, tuh gue lihat di YouTube Nisa Sabian 10 jam repeat yang aduh, bosen lalu denger kayak gitu. Di repeat 10 jam gitu. Ada yang buat kontennya kayak gitu ya. Ya jadi seperti itu gitu loh. Gue sering baca artikel, nemu artikel dan lihat, ada apa itu pak? Sepertinya kecelakaan or maybe crash something. Kenapa nih, nabrak apa gimana? Apa sih? Apa sih kagak jelas? Gua kira apaan gitu, apa bagi-bagi sembako ya. Tadi gua ngomong sampai mana sih? Yang ini ya, nonton berita ya. Berita tentang ini, tentang anak lokal ya, anak Indonesia ngebuat suatu penemuan tapi nggak dihargai gitu loh. Maksudnya mereka tuh hanya diapresiasi di awal doang gitu. Kayak misalnya mobil SMK nih ya contohnya, itu di awalnya aja hype gitu, keduanya hilang beritanya, perlahan-lahan memudar, habis itu ya udah gitu, nggak ada perkembangan berita lagi gitu loh. Seharusnya penemuan seperti itu tuh disupport, diberikan legalitas, penghargaan, supaya mereka itu bisa improve gitu, gimana mobil ini ke depannya kayak gitu. Walaupun waktu itu gue sempat denger katanya mobil SMK diproduksi untuk ini sih, untuk Pemda, cuman ya gue ngeliat mobil Pemda aja pada Terios, pada Avanza gitu, Alphard ya. Where is it? Di mana gitu mobil SMK-nya? I don't look anyone use their car. Hey, what happened there? Oh, sterilization gitu ya. Sterilisasi pak, dikasih desinfektan. Yoi, kok gue nggak berhenti? No, I don't know. I just stop and they stop me. Jadi gue tanya berhenti ketika mereka nyuruh gue berhenti gitu. If they don't do that, I will not. Apa karena gue bawa ini ya? Jadinya mereka nggak stop me. Jadi untuk beberapa waktu ke depan, aku bakal latihan gue bakal latihan bahasa Inggris. Kayak tadi untuk ngelatih my speaking ya, karena speaking kita tuh dilatih gitu. Bahasa Inggris yang paling gue suka tuh cuman aksen British. I always want like that. Kalau misalnya gue salah cemiwi ya. Jangan dibully pak. Orang kalau gue salah dibully, ya gimana negara kita mau berkembang pak kalau dibully gitu. Kalau misalnya tadi gue itu disuruh berhenti, yang pertama gue bakal ribet masang ini kamera, serius. Itu ribet pak kalau gue disuruh semprot desinfektan. Dan gue juga nggak seneng pak sama baunya tuh ya, nggak bisa nafas gue. Gue jujur selama sholat Jumatan di rumah, kan masjid itu kan disemprot sama desinfektan tuh baunya sesek gitu, sesek di paru-paru. Ya, people on my left. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Untung nggak saya salib tadi. Kalau disalib kan bisa bahaya gitu. Makanya itu gitu loh. Sebenarnya puasa itu kan kita banyak yang oleng ini karena kekurangan cairan. Nah disitulah letak seninya gitu, seni untuk sabar ya. Gitu. Bener-bener diuji pak kalau puasa. Kok bau bawang anjir? Gue kira ada wibu dadakan gitu ya, pada festival wibu. Umelut. Tapi gue bisa salut sama almarhum B.J. Habibie karena dia adalah orang yang sempat ditawarkan, gue pernah baca artikelnya, dia sempat ditawarkan untuk tinggal, stay, dan ya mau nggak kamu jadi warga negara sini gitu loh, karena kepintaran dia, kan dia itu menciptakan pesawat pak. Iya, tapi dia tetap nasionalis gitu, itu yang gue salut.
dia tetap memilih Indonesia gitu. Oh my lord, that's very good. Orang-orang nasionalis seperti itu tuh harus dihargai sebenarnya. Kayak lo, woi anjay, ini gue depan mobil ini pak, serem juga. Jadi ya seharusnya bisa lebih dihargai gitu loh pak. Dengan lo menghargai orang-orang seperti itu, jadi orang-orang yang pinter tuh, yang jenius, tidak mudah termakan ini omong-omong negara lain gitu. Maksudnya termakan untuk jadi warga negara lain. Kayak suatu peribahasa yang bilang kalau rumput tetangga itu lebih hijau, dan itu benar. Ya benar. Tapi sehijau apapun rumput tetangga, ya lebih enak rumput sendiri gitu lah ya, karena kita punya sendiri gitu. Oke deh kalau gitu, kita udahin aja dulu lah ya. Itu curhatan hati gue tentang brain drain dan pikiran terdalam gue tentang itu. Akan gue lanjutin lagi part 2 nya kalau memungkinkan. Sampai ketemu besok lagi. Dah.